Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali bersama dengan Sektor 5. Kita akan bersaat teduh melalui sarana Zoom ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema saling menerimalah kamu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita akan memujikan sebuah lagu pujian. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. 'Ku. 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 'Ku
Tema renungan kita pada pagi hari ini, saling menerimalah kamu, diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari ini, hari Selasa, tanggal 29 November 2022. Demikian. Perbedaan adalah suatu keniscayaan atau sesuatu yang pasti, tidak bisa tidak dan pasti terjadi. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, baik dalam komunitas keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, pasti ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Karena setiap orang mempunyai kesempatan, kemampuan, dan hak untuk mengeksplorasi apa yang ada pada dirinya. Selama hal-hal itu bernilai baik dan positif bagi kebaikan bersama. Namun perbedaan yang bisa menimbulkan masalah yang mengganggu kedamaian bersama, kepentingan bersama, atau mengancam keutuhan komunitas itu harus dihindari dengan cara saling menerima. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Yohana merupakan nasihat Paulus agar saling menerima dalam rangka meneladani Kristus yang telah menerima umatnya apa adanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa kalau kami pada pagi hari ini boleh bersekutu bersama. Kami akan merenungkan firman-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat di kota Roma tengah terancam kerukunannya akibat perselisihan berkepanjangan yang bermula dari adanya perbedaan-perbedaan terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang boleh makan segala jenis makanan dan ada yang hanya boleh makan sayur-sayuran saja. Ada yang berpegang pada suatu hari tertentu dan ada yang menilai semua hari sama saja. Akibat perbedaan-perbedaan tersebut di antara jemaat Roma terlihat saling menghakimi dan saling menghina satu sama lain. Paulus menasihati agar jemaat Roma masing-masing melakukan apa yang dipandang baik, harus semua bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya, yang kuat wajib menolong yang lemah. Jangan mencari kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan sesama seperti Kristus tidak mencari kesenangan dirinya sendiri, melainkan rela berkorban demi kepentingan umatnya. Paulus juga menasihati agar jemaat Roma tekun membangun relasi dengan Allah sang sumber ketekunan dan penghiburan serta dapat mengaruniakan kerukunan sesuai kehendak Kristus Yesus. Dengan demikian akan terjaga kerukunan satu sama lain
dan nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mari kita merenungkan, kita merefleksikan pada diri kita sendiri. Seringkali tanpa disadari, kita sering berharap agar orang melakukan atau mengikuti apa yang menurut kita baik. Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena setiap orang punya selera, harapan, dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, agar tidak terjadi perselisihan, maka yang terbaik adalah belajar saling menghargai dan menerima satu sama lain di tengah perbedaan yang ada. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu menerima dan menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar saling menerima satu sama lain, baik dalam lingkup keluarga, di gereja, di masyarakat, maupun di dalam lingkup bangsa ini. Karena dengan demikian, kita sedang meneladani Kristus demi kemuliaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu untuk saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerti, Tuhan Yesus menolong kita untuk kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.